Kalau menurut saya, per hari ini harus dikatakan itu adalah langkah yang tepat dan, pekerjaan rumahnya sebetulnya adalah bagaimana, ide-ide dari Pak Prabowo ini juga didukung oleh anggaran yang tepat juga gitu. Sehingga dari awal seharusnya rencana kemudian, evaluasi implementasinya harus berjalan, beriringan bersamaan. Ya ini memang, tidak mudah tugas seorang Prabowo meneruskan, kerja dari Pak Jokowi tentunya ya. Tapi, sekali lagi saya ingin katakan bahwa memang sangat baik kalau kemudian kita berpikir positif dan memberikan kesempatan di awal, supaya belum apa-apa, tidak ada halangan-halangan untuk menjalankan program-programnya. Hanya saja memang pesannya, harus terus dilakukan evaluasi, sehingga memang hasilnya efisien dan efektif. Oke, baik. Dengan bertambahnya menteri-menteri dan kementerian-kementerian yang ada di Republik Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai 40 lebih ya, Mas ya. Dan untuk memperkuat nih fungsi pengawasan pastinya DPR RI juga akan menambah komisi-komisi di DPR RI. Apakah penambahan komisi di DPR ini dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Prabowo Gibran ke depannya ini, Mas? Penambahan komisi itu wajib hukumnya, Bro. Kalau kemudian memang ada penambahan kementerian, masing-masing kementerian kan harus ada mitra kerja ya yang mengawasi kerja-kerja kementerian itu. Jadi kalau kemudian per hari ini misalnya, katanya akan ada 46 kementerian dan badan gitu ya, ya harusnya setiap kementerian dan badan itu punya partner di DPR. Kalau memang ternyata belum ada, ya harus ditambah ke komisinya, karena jangan sampai kemudian ada kementerian yang tidak memiliki partner di legislatif. Itu kerugiannya, untuk tiga tiga institusi itu. Yang pertama adalah negara gitu ya, paling rugi itu negara kalau, eksekutifnya tidak punya, lembaga legislatif yang mengawasi. Kemudian yang kedua ya tentu saja karena negara di dalamnya ada rakyat, dan kemudian juga pasti pemerintah, karena pemerintah membutuhkan itu untuk bisa menelurkan anggaran-anggaran untuk kegiatan yang dilakukan oleh si eksekutif ini. Jadi, kalau kemudian diputuskan penambahan kementerian itu ada, ya maka otomatis, harus memiliki partner kerja di DPR, maka kalau belum ada ya tambah komisinya. Oke, baik. Terkait dengan wacana penambahan menteri ini sudah ada kurang lebih 40 sampai dengan 44 menteri yang nantinya akan disahkan ataupun dikabarkan oleh presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Apakah nanti komisi yang akan ditambah di DPR RI ini juga akan sebanyak sejumlah itu atau bagaimana, Mas? Enggak kan, kalau sekarang aja 34 itu ada 11 komisi ya. Jadi kalau mungkin nanti ada 46, 44, kementerian, mungkin tambahnya kalau nggak satu ya 2 komisi saja. Tapi lagi-lagi, tergantung dari kebutuhan yang saat ini ada. Misalnya ya, ada, badan yang mengurus makan gratis. Itu, ada nggak, partner komisinya? Selama ini kan yang berurusan dengan gizi anak-anak, kesehatan itu kan Komisi 10. Cukup nggak melakukan pengawasan-pengawasan terhadap, badan pangan yang mengurus, makan gratis itu, makan bergizi gratis. Kalau memang tidak ada, ya memang mau tidak mau harus dibentuk komisi baru gitu. Jadi semuanya itu berdasarkan kebutuhan saja, dan, sudah wajib jangan sampai itu tadi, ada kementerian yang tidak punya partner di legislatif sehingga, bukan saja nanti imbasnya kesulitan peneluruhan anggaran, tapi, aspirasi rakyat menjadi terhambat karena tidak ada fungsi pengawasan, tidak ada, fungsi legislasi, tidak ada fungsi anggaran gitu ya bagi si kementerian ini gitu. Karena di komisi atau di DPR tidak ada partner yang bisa menyeimbangkan atau memberikan, masukan-masukan kritis terhadap si kementerian baru ini. Jadi kalau kementerian barunya nggak punya partner legislatif, itu harus dibuat segera komisinya. Oke, baik. Lalu bagaimana penambahan menteri dan komisi ini dapat memperkuat koordinasi kebijakan nih yang lebih pro rakyat di pemerintahan Prabowo Gibran ini, Mas? Harus bisa ya, karena, penambahan komisi ini kan otomatis juga fungsi-fungsi DPR dan tugas-tugas DPR harus dijalankan. Jadi, dengan adanya penambahan komisi ini harusnya kementerian-kementerian baru tadi yang belum memiliki partner di DPR itu harusnya bisa lebih cepat kerjanya gitu. Tapi garis bawahnya adalah kebutuhan ya, kalau ternyata
sudah bisa tercakup dari 11 kementerian itu, maka menurut saya tidak perlu ada penambahan komisi. Lagi-lagi ini yang menjadi inti poinnya adalah kebutuhan dari pemerintah. Kalau Baik. memang pemerintah bentuk badan atau kementerian baru, harus selalu ada partner dari legislatif gitu. Nah, kalau misalnya udah nggak ada, baru bikin. Tapi kalau memang ada, nggak usah dipaksain bikin gitu. Oke, berarti sesuai kebutuhan dari pemerintahnya sendiri ya Mas ya. Lalu apakah Ya. langkah dari menambah menteri ini dari kalangan profesional nih dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pemerintahan di masa pemerintahannya Prabowo Gibran ini Mas? Eee, Nama Prabowo kan sudah diterjemahkan sebagai sebuah kualitas dalam pemerintahan. Jadi kalau kemudian ada zakon kabinet atau profesional-profesional yang membantu pemerintahan Pak Prabowo, pasti ini akan menjadi lebih baik lagi. Hanya kan ada 2 kriteria nih ya, yang dimaksud dengan profesional. Yang pertama adalah profesional murni, yang kedua adalah profesional yang di-endorse oleh, partai politik. Kedua-duanya selama bekerjanya akan profesional, maka otomatis, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan para menterinya bisa mempercepat, tujuan-tujuan pembangunan yang memang sudah di-set oleh Pak Prabowo nantinya. Oke, lalu apakah penambahan komisi di DPR ini akan meningkatkan efisiensi pembahasan regulasi dalam menghadapi masalah yang lebih kompleks ini Mas nanti ke depannya? Harus bisa ya, karena jangan sampai begini komisinya udah dibikin terus kemudian kerjaannya nggak ada, karena sudah ada, komisi lain yang bisa bekerja sama dengan kementerian-kementerian baru itu. Jadi memang harus ditelaah betul-betul, jangan sampai ada tumpang tindih, kebutuhan atau tumpang tindih pekerjaan dan kewajiban dari komisi-komisi yang baru dibentuk oleh DPR. Jadi saya setuju dengan, Wakil Ketua DPR Pak Dasko ya yang mengatakan bahwa pembentukan komisi baru itu harusnya setelah presiden dilantik. Karena memang nanti bisa dilihat kebutuhannya, menteri-menterinya setelah menteri-menterinya diumumkan gitu ya, kementerian juga diumumkan, badan-badan diumumkan. Nah itu kan bisa dilihat sudah ada belum partner di legislatif. Kalau belum ada ya segera dibikin, tapi kalau memang sudah ada, ya nggak perlu ditambah atau dipaksakan untuk dibuat. Jadi apa yang dikatakan Pak Dasko itu sudah tepat. Jadi setelah presiden terpilih dilantiklah maka keputusan penambahan komisi itu bisa dilaksanakan atau tidak. Oke, baik. Lalu apakah penambahan menteri di kabinet nantinya, kabinet Prabowo Gibran ini juga relevan dengan tren global untuk menghadapi isu seperti perubahan iklim dan juga geopolitik saat ini, Mas? Ya tergantung dari kementerian yang dibuat oleh Pak Prabowo ya. Ini kan kalau penambahan komisi kan bukan dari Pak Prabowo sebetulnya. Jadi kalau kemudian ada khusus kementerian yang menangani perubahan iklim dan lingkungan, ya komisinya sudah ada belum? Kalau komisinya sudah ada ya nggak perlu lagi diadakan penambahan. Jadi misalnya ya ada yang secara khusus misalnya komisi yang mengurus tentang perubahan iklim dan itu berbeda dengan lingkungan gitu dan diharuskan berbeda dengan komisi-komisi yang menjadi partner Kementerian KLH saat ini ya harus dibuat komisinya. Tapi lagi-lagi kalau tidak perlu, tidak diperlukan ya nggak perlu dibuat. Tapi kalau kemudian ditanyakan apakah nanti kebijakan Pak Prabowo akan ramah lingkungan dan sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup, itu sih harus ya, harus dan wajib berpikiran seperti itu. Karena memang kebijakan green demokrasi ya kalau menurut Sultan Najamuddin tuh green demokrasi itu sangat baik keseimbangan antara bagaimana pembangunan dilakukan tapi tetap memperhatikan pelestarian dan penjagaan lingkungan. Oke, baik. Lalu bagaimana penambahan ini bisa membuka peluang bagi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam membangun bangsa ke depannya, Mas? Ya Pak Prabowo kan berkali-kali mengatakan bahwa kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan itu akan merangkul semua pihak ya. Makanya kemudian beliau mengajak komunikasi semua pihak untuk bicara, untuk memperkuat apa namanya program-program Pak Prabowo ini dengan merangkul semua pihak diharapkan semua lebih banyak lagi pihak-pihak yang membantu pembangunan Indonesia
dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun kepemimpinan Pak Prabowo, Mas. Oke, baik. Kita doakan semoga dengan adanya penambahan menteri dan juga misalkan komisinya juga akan ditambah nantinya akan berdampak positif Amin. terhadap perkembangan di Indonesia ya Mas ya. Terima kasih Mas Henry Amin, sudah amin, amin. bergabung bersama kami di Sama-sama. laporan 8 malam. Selamat malam, selamat beristirahat Mas. Selamat malam, Mas.